kiranya bersama dengan Bapa kami akan melihat anugerah besar tercurah dalam hidup kami. Kami berdoa supaya Roh Kudus mengontrol seluruh keberadaan hidup kami, dan kami percaya Roh Kudus ada di sini, siap untuk menolong kami, memberikan jawaban kepada kami dalam pergumulan hidup ini. Kami tidak mengerti ke depan, tapi kami percaya Roh Kudus satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami dalam perjalanan hidup ini. Makasih Tuhan, berikan inspirasi baru kepada kami, agar supaya ini menjadi kekuatan ketika kami mendengar suara bulan ini. Inilah doa permintaan kami, sebab semuanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Oke. Shalom. Hari ini kita akan membaca, karena kita masih ada dalam suasana Natal, suasana kelahiran. Jadi kita membaca dari firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal yang pertama, Lukas pasal 1, tapi kita akan membaca dari ayat 39 sampai ayat yang ke-45, hanya beberapa ayat saja. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 35 yang demikian bunyinya. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melompatlah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah kandunganmu, buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku meloncat kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Saudara ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita saja baru merayakan Natal, dan panitia Natal sibuk untuk mencari dana, kemudian mereka mensukseskan hari Natal. Dan gereja-gereja di seluruh muka bumi ini merayakan itu. Tetapi sebenarnya kita perlu berpikir, apa sebenarnya arti Natal itu? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Natal, tidak terlepas kita berbicara tentang penderitaan. Kita tidak terlepas berbicara tentang bagaimana tangisan seorang ibu. Karena apa? Berbicara tentang Natal berarti berbicara tentang pengorbanan. Coba kita pikir, gereja-gereja Tuhan hari ini merayakan Natal, pesta-pesta dengan luar biasa, menghambur-hamburkan uang yang begitu hebat. Bukan berarti tidak baik. Baik, karena kita merayakan hari Raja di atas segala raja yang telah lahir di bumi untuk keselamatan umat manusia. Tetapi dengan kenyataan ini mau mengingatkan kita kembali untuk berpikir, berapa ribu anak di bawah umur 2 tahun dibunuh di depan mata orang tua. Anak yang baru berumur 1-2 hari ditarik dari tangan seorang ibu dan dibelek di muka orang tua. Bagaimana perasaan ibu pada waktu itu? Saudara-saudara, kekejaman Herodes yang begitu dahsyat. Oleh karena itu sebenarnya Natal bukan pesta-pestaan saja, tetapi Natal kita perlu merenungkan berapa ribu orang, berapa ribu anak, berapa ribu bayi yang meninggal pada saat kelahiran Kristus. Jadi saudara-saudara, dengan fakta ini membuka pikiran kita untuk melihat berapa ribu orang di seluruh Indonesia ini yang sedang menderita kelaparan, menderita kesusahan, menderita. Inilah tanggung jawab kita sebagai orang percaya untuk mendoakan mereka agar supaya mereka tetap kokoh, mereka tetap teguh untuk berdiri menghadapi kenyataan. Saudara-saudaraku sekalian, pada bulan yang ke-6, malaikat Gabriel diutus oleh Allah supaya pergi ke desa kecil
memberitahukan kepada Yusuf dan Maria yang sedang bertunangan bahwa akan lahir juru selamat melalui kandungan mereka. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ketika mereka itu datang, dia katakan, "Shalom, engkau yang dikaruniakan Tuhan." Saudara-saudaraku sekalian, engkau akan melahirkan seorang anak, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang mengangkat segala dosa isi dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, Maria kaget. Apa arti salam itu? Nah, ini perlu dibongkar. Apa arti salam itu? Salam itu pergumulan. Ketika malaikat Jibril katakan salam, maka benih ilahi tertutup di dalam kandungan Maria. Maka timbullah seorang bayi Yesus di dalam kandungan Maria. Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya Maria berpikir dengan logika mereka yang terbatas. Wah, bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Saya belum bersuami, bagaimana mungkin saya bisa menurunkan turunan? Tidak mungkin. Memang kita tahu, untuk menurunkan turunan harus ada kedua jenis kelamin yang berbeda, baru bisa menurunkan turunan. Tetapi ini kelak tidak. Tapi dari mana bisa hadir Yesus dalam perut itu? Ketika malaikat Jibril katakan, "Shalom, engkau yang dikaruniakan Tuhan," pada saat itu tercipta benih ilahi dalam kandungan Maria, dan Yesus hadir di dalam kandungan Maria. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Maria pada akhirnya menyadari bahwa dalam keterbatasan dia katakan, "Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Memang aku tidak berarti dalam rumah tangga. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku tidak seperti yang lain-lain. Tapi kok aku bisa menerima kasih karunia Tuhan itu dalam hidup." Jadi saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, memang kita ini tidak ada apa-apanya. Kalau melihat banyak ibu-ibu pejabat yang berduit, yang punya segala-galanya, kita tidak ada apa-apa. Siapa kita ini? Kita tidak ada arti sama sekali di hadapan masyarakat. Tetapi ketika Yesus hadir dalam hidup kita, maka kita sangat berarti. Amin. Kita sangat berarti dalam hidup kita. Jadi saudara-saudaraku sekalian, setelah Maria menerima amanat Tuhan ini, apakah Maria dia berdiam diri? Tidak. Firman Tuhan katakan beberapa hari kemudian di dalam ayat yang ke-39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota Yehuda. Ini bukan jalan rata, jalan menuju pegunungan. Bagi seorang hamil itu cukup berat bagi dia untuk berjalan melewati pegunungan. Tapi kita bersyukur dan kita bisa belajar bagaimana Maria ini punya tekad yang tinggi untuk membawa misi damai ini. Amin. Misi shalom ini, misi salam ini ke Yehuda. Firman Tuhan katakan Maria berjalan menuju sebuah kota di Yehuda. Dan di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Shalom. Dia memberikan salam kepada Elizabeth dan dia katakan apa? Dia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth, dan ketika Elizabeth mendengar dan salam Maria, meloncatlah anak yang di dalam kandungan, dan Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Ini aneh. Ini memang aneh. Bagaimana anak di dalam kandungan baru berumur 6 bulan? Itu belum saya katakan anak. Itu calon bayi. Bisa melompat. Biasanya kalau ibu umur sudah hamil 6 bulan, 9 bulan, baru kita lihat. Anak itu dia putar-putar di perut. Itu logis. Tapi kalau anak itu tidak putar-putar dalam perut, coba periksa dokter, mungkin mati. Tapi ini berumur 6 bulan. Ketika Maria katakan kepada Elizabeth, "Salam, engkau yang dikaruniakan Tuhan," maka anak yang ada dalam kandungan ini bukan anak lagi,
Tapi nanti dia keluar dari situ. Dia meloncat, bersuka cita. Kenapa seperti itu? Kenapa? Karena dia menyambut ibu raja di atas segala raja yang datang di rumah Elisabeth. Jadi saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di situ dikatakan raja di atas segala raja atau anak yang ada di dalam kandungan itu, mereka katakan diberkatilah engkau di antara perempuan dan diberkatilah buah rahim. Jadi memang luar biasa, luar biasa. Lalu Elisabeth katakan ayat 43, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapa aku ini? Aku hanya seorang ibu rumah tangga. Tapi ibu Tuhanku bisa datang mengunjungi dia. Nah, siapa yang kasih tahu kepada Elisabeth bahwa itu ibu Tuhan? Siapa yang kasih tahu? Ibu Elisabeth, Ibu Maria sendiri tidak tahu. Tapi Ibu Elisabeth dengan tidak salah dia katakan, siapa aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Saya percaya ketika salam Maria disampaikan kepada Elisabeth, maka bayi itu melompat menyambut kehadiran Tuhan dan Elisabeth dipenuhi. Jadi Roh Kudus yang memenuhi kehidupan Elisabeth itu yang katakan ibu Tuhan. Luar biasa. Ini sesuatu yang hebat, yang dahsyat. Kalau Jokowi datang ke rumah sini luar biasa. Tapi ini raja di atas segala raja dibawa oleh Maria masuk ke rumah Elisabeth. Berbeda dengan di kitab-kitab firman Tuhan dalam kitab Matius, Lukas, Yohanes. Marta menerima Yesus dalam rumah, tapi Marta acuh-acuh, masak, makan, minum, dan tapi Maria duduk di kaki Tuhan. Jadi saudara-saudaraku sekalian, Elisabeth sini menyambut kehadiran Tuhan itu dalam rumah. Dan saya percaya saudara-saudara dalam keluarga kita, dalam pribadi kita, selayaknya kita terima Yesus dalam hidup ini, karena dia adalah satu-satunya raja di atas segala raja yang memberkati kita yang percaya kepada Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita ajak kepada jemaat. Jangan mereka hanya datang duduk menyanyi puji Tuhan dan pulang. Tapi kita ajak mereka untuk sambut raja di atas segala raja dalam hidup ini. Kalau raja di atas segala raja ada dalam hidup kita, tidak peduli dengan hujan, tidak peduli. Daripada kita datang dari Kertosono, kita datang dari manapun kita datang. Amin. Amin. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku yang diberkati, kita bersyukur bahwa Natal ini membawa sukacita. Natal ini membawa damai sejahtera dalam hidup ini. Bertahun-tahun mungkin kita hidup dalam keadaan menderita. Bertahun-tahun mungkin kita hidup dalam keadaan kesusahan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berdiri dan katakan, Tuhan, siapakah aku ini? Sampai anugerah Tuhan bisa menyentuh hidupku, sehingga aku diberkati. Dengan luar biasa, ada dari kapan kita menyanyi, aku diberkati, aku diberkati. Dan oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita mau bersyukur. Keluarga ini adalah keluarga yang diberkati Tuhan. Amin. Siapa tahu ada mobil di samping? Siapa tahu? Kita sendiri tidak tahu. Tapi mobil juga hadir di pinggir rumah. Itulah keluarga yang diberkati. Dan saya percaya Tuhan memberkati kita dengan cara-cara Tuhan sendiri. Kita diberkati, denyut jantung bagus, mungkin bagus, ini bagus, semua bagus. Kita tidak sakit-sakitan, luar biasa. Dan oleh karena itu, kita terima salam itu, salam yang membawa damai, salam yang membawa sukacita, salam yang memberikan berkat yang berkelimpahan dalam hidup ini. Sebab itu, ketika Maryam katakan salam, orang bilang shalom, katakan salam, maka sukacita itu meluap keluar dari dalam kandungan Ibu Elisabeth. Dan saya percaya kalau sukacita ada di sini, ada damai sejahtera. Kalau sukacita ada dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, ada damai sejahtera walaupun banyak cekcok. Orang Buton bilang apa? Gelas di lemari bisa berkutuk, bisa pecah kok. Persoalan-persoalan kecil bisa bikin kita cekcok kok.
Tetapi kalau ada damai sejahtera sukacita dalam hidup kita, ada damai sejahtera, walaupun kita diperhadapkan dengan persoalan hidup ini, semua dapat diselesaikan dengan baik. Karena apa? Raja di atas segala raja itu ada dalam hidup. Sebab itu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita tidak memiliki seorang presiden dalam hidup kita, kita tidak memiliki seorang lurah dalam hidup kita, kita tidak memiliki seorang RT dalam lurah kita atau RW dalam diri kita. Kalau kita memiliki secara jasmani puji Tuhan, tetapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita memiliki raja di atas raja. Raja yang kekal, raja yang luar biasa, raja yang tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Sebab itu kita bersyukur bahwa kita sekarang, marilah untuk masuk ke tahun yang baru, kita tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi serahkanlah hidupmu kepada raja dan segala raja itu. Dia akan menuntun langkah-langkah kita, dia akan memberkati usaha kita, apapun yang menjadi impian dalam hidup ini. Dengan kesetiaan kita kepada Tuhan, maka kita akan mencapai impian yang kita impian dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Apapun yang kita kelola dalam hidup ini, di tahun depan kita lebih maju lagi, lebih setia lagi untuk Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan ini mau menolong kita. Kalau Maria bisa membawa misi Shalom ini ke Yehuda, marilah kita bawa misi Salam ini. Banyak orang yang belum mengerti, banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Bawalah misi Salam ini supaya sukacita mereka terima juga dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hendak jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kami bersyukur kepada Tuhan. Inilah pernyataan hati kami masing-masing. Kami ungkapkan kepada Tuhan bahwa hidup kami adalah kesempatan untuk membawa misi salam ke seluruh Indonesia ini. Oh Tuhan, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberkati kami, sehingga pikiran kami terbuka. Kami tidak hanya menjadi jemaat yang setia, tetapi menjadi jemaat yang ada tindakan membawa salam ini seperti Maria melewati gunung Yehuda, berjumpa dengan Elizabeth dan keluarga. Oleh karena itu Tuhan, berikan hikmat pengetahuan kepada kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan menuju hari depan. Kami akan melewati beberapa hari, kami tinggalkan tahun ini. Kami tahu tahun ini banyak hal yang kami lakukan, banyak hal yang tidak sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Tuhan ampuni kami, supaya kami masuk ke tahun baru dengan pikiran baru, wawasan baru, dengan hidup baru, dengan rencana baru, dengan usaha baru. Tuhan memberkati, selamatkan kami, berikan umur panjang kepada kami, berikan kekuatan kepada kami. Usaha apapun yang kami lakukan, Tuhan memberkati.
banyak duda, banyak janda-janda kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan damai sejahtera juga dalam hidup mereka. Kami percaya mereka sangat membutuhkan salam dalam hidup ini. Sebab itu Bapa di dalam surga, biarlah Engkau menuntun kami melewati waktu lepas waktu sampai masuk ke tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, kami tidak berani berjalan sendiri memasuki tahun yang baru. Peganglah tangan kami, tuntun langkah-langkah kami bersama dengan Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Kami melewati waktu ini memasuki tahun baru. Sebab itu, hamba habiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Peganglah kami berjalan bersama dengan kami melewati waktu-waktu depan ini. Terima kasih, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Sang Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan. Amin.